فأوجب لهم سنة للاستراحة kemudian mewajibkan siapa Sayyidina Umar lahum kepada mereka sunnatan, satu panutan, satu ajaran lil istirahati untuk beristirahat di dalam pendidikan. Ya semuanya, enggak full. Wada'a ala man attala hadhihi sunnah, wada'a dan memanggil siapa Sayyidina Umar ala aman kepada orang attala yang tak mau melakukan siapa man hadhihi sunnah, anjuran ini. Terus apakah sahabat punya sunnah? Iya. Apa katanya baginda Nabi? Apa hadisnya? Wa khulafa'ir rasyidin mim ba'di alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mim ba'di, bagi kalian adalah mengikuti sunnahku dan sunnahnya sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali min ba'di. Dan mereka tersebut bisa melakukan sunnah apabila yang dilakukan mereka adalah sunnah baginda Nabi SAW, ikut sama. Yang paling banyak sunnah tersebut yang diperbaharui sini Sayyidina Umar gitu, banyak melakukan apa? Terobosan-terobosan. Kemudian ada sunnah lagi Sayyidina Utsman, sunnahnya bagaimana? Melakukan pengumpulan Al-Quran, dimulai daripada Sayyidina Abu Bakar, kemudian yang pada akhirnya kepada Sayyidina Utsman, sehingga menjadi Al-Quran tersebut Mushaf Utsmani. Kemudian Sayyidina Umar melakukan sunnah apa? Ada sahabat-sahabat ketika salat tarawih sendiri-sendiri, ini fulana, ini fulan. Gak enak kelihatannya. Kalau dikumpulkan satu imam bagaimana? Oh bagus. Sayyidina Umar langsung kumpulkan. Ayo, satu imam kumpul bareng-bareng, semuanya bermakmum. Sehingga menjadi salat tarawih. Ngerti? Yang kita tahu itu namanya sunnahnya Khulafair Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Utsman sunnahnya bagaimana? Sayyidina Utsman ketika adzan salat Jumat, ketika adzan pertama masih belum ada yang banyak yang kumpul. Kemudian diadzani lagi adzan yang kedua, itu sunnah. Siapa? Sayyidina Utsman, adzan lagi yang nomor 2. Itu sunnah juga. Dan banyak yang demikian yang lain. Tumaktada bi salaf, kemudian mengikuti bihi dengan apa namanya? Dengan kewajiban ini siapa as-salafu, ulama salaf fil istirahatil masyru'ati, di dalam masa-masa atau waktu-waktu istirahat al-masyru'ah yang dianjurkan ila yaumina hada, hingga hari kita ini. Itu mengenai pendidikan dan tempat pendidikannya sekolah-sekolah anak kecil. Bagi kita tahu sekarang. Al-kitabatu yang berikutnya adalah al-kitabah, penulisan. Karena penulisan tersebut anak-anak di zaman pada saat itu masih belum banyak yang terkontrol pendidikannya karena kesibukannya Nabi. Anak-anak banyak yang tidak tahu belajar menulis karena orang tuanya sama-sama sibuk. Terus bagaimana prosesnya? Di sini diceritakan. Wa qadi'atuni bil kitabati fil adin nabawi. Al-kitabatu penulisan. Wa qadi'atuni bil kitabati fil adin nabawi asy-syarif itina'an kabiran. Dan diperhatikan bil kitabati, apa bil kitabati, penulisan, fil ahdin nabawi, di masa Nabi, asy-syarif, i'tinaan kabiran, dengan perhatian yang besar. Jadi diperhatikan dengan perhatian yang besar. Fakana Abdullah bin Sa'id bin Sa'id al-As, ada siapa? Abdullah bin Sa'id bin As, yu'allimun nasa al-kitabata, itu mengajar orang-orang al-kitabata, cara nulis. Alif gimana, ba gimana, tak gimana, kemudian apa sambungannya bagaimana, terus diajarkan. Bil Madinati, di negeri Madinah, bi amri Rasulillah, atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada demikian fil isti'ab, di dalam kitab al-isti'ab. Wa qala Ubadah bin Samit, dan berkata siapa Ubadah bin Samit, alimtu nasan min ahli suffati al-kitabata wal Qur'an. Allamtu nasan
mengajar siapa aku nasan pada orang-orang min ahli suffati dari penghuni suffah. Apa suffah? Penghuni apa? Tempat duduk di masjid Nabi. Itu ada apa namanya semacam tempat yang tinggi. Apa yang disebut tempat yang tinggi itu kalau bahasa Indonesianya? Manassah kalau dalam bahasa yang lain itu seperti singgasana ada di atas. Itu apa maksudnya? Tempat tinggi itu. Hah? Mirip-mirip gak gazebo, cuma gak ada gazebo-nya. Jadi ahli suffah mereka yang hidup nyantri di masjidnya Nabi. Hidup nyantri di masjid Nabi, gak pulang kemana-mana. Ada yang gak punya keluarga, ada yang memang nyantri. Kalau mereka, kalau Nabi lapar mereka lapar, kalau Nabi kenyang mereka kenyang. Paham begitu? Jadi apa yang didapat dari apa namanya sahabat-sahabat, mereka akan mendapatkan pertama kali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat-sahabat yang lain dari ahli suffah. Nah, itu. Jadi ahli suffah tersebut kalau sekarang ini di apa namanya di belakang kuburnya baginda Nabi namanya ada Dekah Al-Ghaghawat. Dekah tersebut tempat yang tinggi daripada yang lain, itu tempat duduk-duduknya sahabat di situ. Jadi kalau sampai nanti kalau ke Madinah, mudah-mudahan kesampaian semuanya, itu di pinggirnya Raudhah ada, kemudian di situ ada apa? Di situ ada tempat yang agak tinggi, kemudian dikelilingi oleh pagar dari kuningan itu. Itu tempat duduknya sahabat dulu. Kalau dulu kita bebas duduk-duduk di situ. Kalau sekarang sudah mulai apa namanya dibatasi, dan itu dimasuki oleh orang-orang yang biasanya masuk ke Raudhah Asy-Syarifah. Itu sahabat-sahabat. Wa 'allamtu nasan min ahli suffati al-kitabata wal Qur'an, cara menulis dan mengajar Al-Qur'an. Kada fi Sunan Abi Daud, demikian disebutkan di dalam Sunan Abi Daud. Qala fil mata'i nasriyah fil usulil khattiyah, telah berkata siapa Syekh di dalam kitab Al-Matali' An-Nasriyah fil Usul Al-Khattiyah, milik siapa? Abil Wafa Nasr Al-Huraini Al-Misri. Jadi yang berkata tersebut, kalau di sini disebutkan qala fil Matali' An-Nasriyah fil Usul Al-Khattiyah milik Abil Wafa Nasr Al-Huraini Al-Misri, ucapannya tersebut lam taqtur al-kitabatul arabiyyatu illa ba'da al-hijrati nabawiyyati. Lam taqtur, tidaklah banyak, al-kitabatu, cara menulis, al-arabiyyah, tulisan Arab. Tidak banyak menulis tulisan atau tidak banyak penulisan Arab illa ba'da al-hijrati nabawiyyati, kecuali setelah hijrah Nabi. Dulu di Mekah nggak ada yang menulis Arab. Orang-orang takut. Al-Quran nggak mau ditulis, hadis nggak mau ditulis, takut semuanya disimpan dalam ini hati mereka. Tapi orang-orang Quraisy banyak yang pintar-pintar, sehingga banyak mereka nulis-nulis syair, kemudian syairnya tersebut digantung di Ka'bah. Banyak kan? Ada. Kemudian bi aktsara min sanatin illa ba'dal hijrati bi aktsara min sanatin, lebih daripada 1 tahun ada di hijrah dari Madinah baru mulai berkembang penulisan. Bi aktsara min sanatin, lebih daripada 1 tahun. Wa dzalika, adapun hal tersebut, annahu lamma asarrat al-ansaru, lama assarat al-ansaru, ketika menawan siapa atau menahan siapa al-ansaru, orang-orang Ansar, 70 rajulan, 70 orang laki-laki. Lama assarat, ketika menahan siapa al-ansaru, golongan Ansar, 70 rajulan, 70 orang laki-laki, min sunadi di Quraisyin, dari pentolan-pentolan orang-orang Quraisy, wa ghairihim, dan selain sunadi di Quraisy, fi ghazwati Badar, di perang Badar, as-sanata tsaniyah, di tahun kedua Hijriah, minal hijrati, dari hijrah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Ah, ini maksudkan sekarang ini apa namanya? Al-harbu khut'ah. Perang itu adalah khut'ah, ada penuh dengan tipu daya. Jadi kalau ada tawanan masuk ke darah kita, jangan dibebaskan biasa-biasa aja.
Harus ada sesuatu yang punya positif kepada kita. Boleh seperti itu. Apakah dengan tebusan? Boleh. Ada seorang mungkin dari apa? Dari negeri musuh datang kepada kita, kemudian kita tahan. Kemudian ketika kita tahan, mereka mau mengambil kita. Jangan dikasihkan, karena dengan belas kasihan kita gini sudah diambil aja. Enggak. Saya tidak mau untuk melepas ini kecuali kamu sampai tukar dengan apa? Dengan apa? Dengan membebaskan seperti Palestina tersebut. Membebaskan 100 orang banding 1. 1 orang Israel, 100 orang dari Palestina. Itu seperti mirip. Atau ini saya bebaskan, cuman saya dikasih uang sekian untuk beli persenjataan dan semacamnya. Boleh. Atau saya dikirim makanan sekian, makanan ada, langsung orangnya tersebut dilepaskan. Sama seperti itu, boleh. Paham ya? Jadi ja'alu ala kulli wahidin, menjadikan siapa sahabat-sahabat ala kulli wahidin, atas setiap orang minal asra, dari tawanan tersebut, fidaan, menjadikan apa? Fidaan, tebusan, minal mali, dari harta. Ini berapa? Ini berapa dinar? Tebusannya 100 dinar umpamanya. Ini boleh keluar uangnya diambil. Boleh, bukan uang haram itu. Paham ya? Boleh, asalkan itu di dalam masa peperangan. Wa ala kulli man ajasa anil iftida' bil mali, dan atas setiap orang yang ajaz, tidak mampu, anil iftida', untuk melakukan penebusan bil mali, dengan harta, apa yang dilakukan? An yu'allimal kitabata li asyratin min sibyanil Madinah, untuk mengajar siapa? Kullu man ajasa anil iftida', orang yang tadi enggak mampu untuk bayar tebusan tersebut, mengajar apa? Al-kitabah, cara menulis, li asyratin min sibyati, untuk 10 orang dari anak kecil di kota Madinah. 10 orang dibatasi untuk 1 orang sebagai apa? Tebusannya. Ketika anak-anak tersebut sudah diketahui untuk bisa menulis, bahwa baru itu dilepas. Fala yutalliqunahu illa ba'da ta'limihim, maka tidak melepas siapa sahabat-sahabat pada orang yang tidak mampu tadi, kulluman ajaza, illa, kecuali ba'da ta'limihim, kecuali setelah mengajarnya mereka kepada kepada anak-anak yang ada di Madinah tadi. Illa ba'da ta'limihim, kecuali setelah mengajarnya mereka. Fa bidzalika, maka dengan hal tersebut, kathurat al-kitabatu, menjadi banyak apa? Al-kitabatu, cara menulis Al-Qur'an atau cara menulis Arab. Wa sarat tantasiru fi kulli nahiyatin, dan sehingga menjadi ada apa? Al-kitabatu, penulisan tersebut, dan tantasiru, menyebar, langsung menyebar, fi kulli nahiyatin, di setiap penjuru, fatahahal Islam, yang dibuka oleh Islam, yang ditaklukkan oleh Islam. Ini pintar nulisnya, kaligrafinya bagus, diutus ke Syam, kaligrafinya bagus, diutus ke Mesir, kalinya bagus, kemudian diutus ke tempat Irak, kemudian ini diutus ke tempat-tempat yang lain, sehingga menjadi apa? Terpencar. Itu dari mana? Dari orang-orang kafir Quraisy pertama, diambil ilmunya. Jadi boleh sampean ke Amerika, boleh sampai belajar ke Amerika, enggak apa-apa. Cuma sampai niat ngambil ilmunya mereka. Ketika sudah mengambil ilmunya mereka, asalkan sampean tidak terpengaruh kepada mereka dan mengambil ilmunya mereka, sampean juga bisa masuk, sampean menjadi orang-orang pegawai di perusahaan, enggak ada masalah. Tapi itu jangan sampai terus-menerusan sampean menjadi pegawai di perusahaannya orang-orang asing, orang-orang Cina dan semacamnya. Itu sebagai apa? Sebagai belajar cara untuk apa? Bekerja, memahami pekerjaannya, cara bekerjanya, dan waktu yang lain sampean menjadi raja sendiri, menjadi bos. Jangan menjadi pegawai terus, sampean yang menjadi bos juga, sehingga apa? Sampean punya pekerja-pekerja yang lain. Wajaa fi sirati, dan ada di dalam kitab as-sirah, sejarah Nabi atau sejarah para sahabat, annal wahida minal musyrikin, bahwasanya satu orang minal musyrikin, dari golongan musyrikin, kana yata'allamu minhu asyratun minal ghilmani,
karena ada yata'allamu, belajar minhu dari al-musyrikin wahid, minhu dari wahid al-musyrikin, belajar dari satu orang musyrik tadi. Siapa yang belajar? Asyratun minal ghilmani, 10 orang anak kecil di kota Madinah, al-kitabata, belajar penulisan, wa yukhalla sabiluhu, kemudian setelah belajarnya genap, yukhalla, dilepas apa sabiluhu, jalannya orang-orang yang tadi tebusannya dengan mengajar tadi. Jadi wa yukhalla, dan dibiarkan sabiluhu, jalan pulangnya siapa? Al-wahid minal musyrikin. Sehingga ilmu tersebut walaupun didapat dari orang musyrik, dari orang kafir, enggak apa-apa. Yang penting itu sampean menekuni ilmu tersebut adalah ilmu yang baik, walaupun ilmu dunia ambil enggak ada masalah. Tapi untuk apa? Masalah-masalah ibadah dan kesempurnaan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal amal wa na'udzu bika min az-zayg wa zalal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Iftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna rabbana bismil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita khususkan satu Fatihah untuk yang saya niati. Syulillahi lahumul Fatihah. Amin. Saya keluar dari pembahasan tadi, saya sedikit 5 menit. Saya minta waktunya sampean 5 menit. Maksudnya kita punya konsep ini adalah konsep kalau umpamanya ada tukang ini bekerja dulu apa dibayar dulu? Bekerja kemudian baru bayaran. Saya bertanya lagi, kalau ada tukang yang nomor 2 minta bayaran dulu kemudian baru bekerja, kira-kira mana yang benar? Tukang bekerja dulu kemudian dapat bayaran, ini tukang bayaran dulu kemudian bekerja. Sebenarnya yang benar yang mana? Hah? Yang mana? Kalau DP kan buat untuk operasional, gak ada permasalahan. Seperti kita buat gergaji baju, gergaji kayu ya kemarin. Langsung minta ke saya, Mas, saya minta uang dulu 150 untuk beli solar. Karena gak punya modal. Tapi kerja, dia habis itu kerja untuk beli sesuatunya. Atau DP sebagai tanda ijab kabulnya supaya enggak nyimpang kepada orang lain, ngambil orang lain. Yang penting kerjanya. Yang sepakat yang mana sampean? Mbak-mbak yang mana? Oh, yang kedua mbak-mbaknya. Yang pertama ya? Yang laki-laki? Yang pertama. Ini yang pertama. Oke. Kita ngambil yang pertama. Jadi tukang bekerja kemudian dapat bayaran. Sekarang kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal dulu, apakah kita minta dulu kepada Allah? Kita minta dulu kepada Allah. Coba saya lihat. Kita mau bekerja dulu umpamanya. Ya Allah, saya
ini ingin mobil Alphard. Nanti kalau sudah dapat, ya Allah aku mau sedekah. Ya Allah aku mudah-mudahan dapat suami ganteng, atau suami yang perempuan laki-laki jadi punya istri cantik umumnya. Nanti kalau sudah dapat aku mau melakukan nanti puasa 3 hari atau puasa Senin Kamis. Kira-kira sebenarnya yang mana sih yang harus kita lakukan? Apakah kita beramal dulu? Beramal kemudian baru mendapatkan imbalan, atau minta imbalan dulu lalu beramal? Mana yang betul? Beramal dulu kemudian mendapatkan imbalan, atau mendapatkan imbalan dulu kemudian beramal? Mana sih yang benar? Ustaz? Ini apa? Ayo yang mana? Milih nggak apa-apa? Beramal dulu kemudian mendapatkan imbalan. Namanya bahasa Arabnya imbalan itu apa? Ajrun atau sabun, pahala, atau bisa disebut jannah, surga, atau disebut dengan ridhonya Allah, atau disebut dengan mahabbah, atau dengan yang lain-lain. Paham? Ini yang pertama, beramal sehingga mendapatkan imbalan. Contohnya mamanya sekarang yang paling gampang. Ayo sekarang ada satu pernikahan, nikah tuh. Kemudian nomor 2 istighfar. Kemudian nomor 3 takwa. Kemudian nomor 4 sedekah. Kemudian yang nomor berikutnya apa lagi? Udah cukup itu aja dulu ya, pernikahan. Sekarang sampean mau imbalannya dulu apa menikahnya dulu? Yuk tanya lagi, Mas Mbak, ayo, mau imbalan dulu apa mau nikahnya dulu? Hah? Ayo pertanyaan, mau nikah dulu apa imbalannya dulu? Imbalan nikah tersebut pekerjaannya, amalnya, kemudian nanti ada ajarnya, ataukah sampai ingin ajarnya dulu kemudian nanti nikah? Ya, sekarang berangkat daripada firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Ayo nikahkan semuanya al ayama minkum wassalihin, orang-orang perempuan-perempuan atau anak orang laki-laki yang menjadi budak, yang masih belum kawin, wassalihin min ibadikum, orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian, iyakunu fuqara yughnihumullah, apabila mereka fakir maka akan dikayakan oleh Allah. Artinya apa? Nikah adalah pesugihan. Ngerti? Ngerti apa enggak? Nerima apa enggak? Ayo, nerima apa enggak kalau menikah tersebut pesugihan? Saya enggak menyarankan nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, enggak. Yang penting nikah tersebut pesugihan, nerima enggak? Hah? Orang banyak dikayakan oleh Allah gara-gara nikah. Gara-gara pernikahan maka orang tersebut punya tanggung jawab. Karena dia punya tanggung jawab, rezekinya ditambah oleh Allah. Kalau sudah punya istri kemudian hamil, punya anak, diberi tanggung jawab lebih, dikasih rezeki oleh Allah. Anak 1, anak 2, anak 3 nggak mungkin sama, mesti akan lebih. Kalau nggak lebih umpamanya kok tetap seret, ini sebenarnya sudah ada di sini, imbalan sudah ada, sudah nyambut di sini rezekinya sudah ada, pernikahannya sudah dilakukan, kemudian kawin sudah dilakukan, istri ada, anak-anak, cuman rezekinya seret. Kenapa? Padahal sudah ada di sini. Tapi karena di sini masih belum dibobol. Apa? Di sini ada dinding penghalangannya belum dibuka. Dengan apa? Dengan maksiat, dengan kelirunya keyakinan, salahnya i'tiqad, musyrikan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan di situnya kenapa nggak dibuka? Ketika ini dibuka, istighfar langsung cet nyampe semuanya. Padahal sudah siap. Rezekinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pesugihan. Apabila orang tersebut tidak punya apa-apa, ini semuanya kan punya apa-apa enggak? Enggak ada yang punya apa-apa ini.
Jadi kalau umumnya saya bilangin, Mas, kalau sampean mau nikah anak perempuan yang di belakang, sampean harus punya pajero 1, rumah tingkat 2, kemudian demikian. Sampean langsung bingung, sampean nggak jadi kuliah, sampean mau kerja pulang. Benar nggak? Makanya sampean kan berani sekarang. Saya berani, saya mau kuliah sampai kapan? Sampai selesai. Padahal sampean nggak kerja, dapat uang enggak. Tapi habis itu langsung pacaran. Ketika pacaran langsung, kok saya mau ngebet ya, mau besok mau nikahan ya, enggak apa-apa yuk nikahan yuk bareng, langsung jadi. Ada persiapan enggak ada persiapan. Kenapa yang demikian? Inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikah tersebut Allah menanggung. Apabila mereka fakir maka akan dikayakan oleh Allah. 1. Paham ya, sudah yakin ya? Namanya pernikahan tersebut pesugihan. Jangan ngambil kesugihan di Gunung Kawi loh ya. Ini yang nomor 2, istighfar. Bagaimana istighfar? Orang yang istighfar tersebut, istighfar dulu dilakukan. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Rabbi firli wali walidi, minta ampun kepada aku dan orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, seperti itu terus. Apabila istighfar yang lain terserah. Terus apanya dalam Al-Qur'an gimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Nuh, wahai Nuh, kamu bilang kepada kaum kamu, istaghfiru rabbakum, mereka beristighfar kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, Tuhan kalian tersebut maha ghaffar, maha pengampun. Apa habis istighfar? Apakah dalam Al-Quran berhenti di situ? Enggak. Yursilis sama alaikum midrara, akan diberi hujan yang deras, yang asalnya kering akan diberi hujan. Wa yumditkum bi amwalin, akan dikayakan dengan amwal, harta benda. Wa banin, dan anak cucu, anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, diberi surga, baik surga dunia atau surga di akhirat. Gara-gara apa? Istighfar dulu, baca dulu. Jangan minta ini dulu, ya Allah, aku beri anak, nanti kapan-kapan aku mau istighfar ke antum, ke sampean gitu maksudnya. Aku mau harta benda, mau kaya, nanti kapan-kapan saya mau istighfar. Enggak ada kebalikan seperti itu. Semuanya dilakukan apa? Amal dulu, baru di sini gandengannya. Dah, yang nomor 2, yang berikutnya takwa. Ini lagi. Man lazimal istighfar, istighfar dulu, kurang 1. Hadis sekarang. Ini kan ayat, hadis. Man lazimal istighfar, orang yang melazimkan istighfar, yang mengistiqomah istighfar, astaghfirullahaladzim 100 kali, kemudian Rabbi firli wali walidayya 100 kali, nganggur bawa tasbih, baca istighfar. Artinya apa? Kalau sudah orang istighfar tersebut, artinya mengaku diri bahwasanya aku ini adalah manusia, aku ini penuh dengan nafsu, aku ini adalah orang yang salah, orang yang lemah, banyak kesalahan, aku minta ampun kepada engkau. Itu namanya i'tiraf, pengakuan. Yang enggak suka pengakuan kan orang yang sombong. Oh, aku nggak pernah salah, aku nggak pernah ini, aku nggak pernah, itu kan namanya orang sombong. Ini man lazimal istighfar, barang siapa orang yang melazimkan istighfar, yang melazimkan minta ampun kepada Allah, apa? Ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah menjadikan dari setiap kesusahannya dia faraja, kegundahannya dia, kegelisahan dia, faraja, ada apa? Kegembiraan, ada keterbukaan, kelapangan. Wa min kulli dhikin makhraja, dari setiap yang sempit diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yatasib, dan diberi rezeki oleh Allah dari segi yang tidak dari arah yang tidak diketahui. Itu barokahnya dari mana? Barokahnya dari istighfar. Jadi istighfar dulu, kerja dulu, baru dapat bayaran. Lakukan istighfar, baru dapat bayaran. Lakukan nikah dulu, baru dapat bayaran. Dah, oke. 2, istighfar. Yang nomor 3, takwa. Takwa gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah menjadikan kepada dia makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah menjadikan makhraj. Semua masalah ada jalan keluarnya. Yang permasalahan itu kan yang nggak ada jalan keluarnya. Semen punya pompa biasa ya, air biasa. Saya dituangkan sama pakai canting, pakai gayung, ada pet masuk. Kalau nyumpet di situ, namanya satu gayung, kan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kemudian ditebaki KSC ember sedikit, lebih besar embernya lagi. Tempat tandonnya untuk memasukkan ke dalam sumur di dalam jeding tersebut agak kecil, nggak begitu besar. Seember besut ternyata di situ buntu. Kira-kira ngeluber nggak? Jatuh. Ya permasalahan lagi, kalau ini
pompa air, ternyata mancet, kira-kira jebol nggak? Jebol. Jadi orang yang tidak ada takwa tersebut jebol. Banyak yang bunuh diri, banyak yang stres, banyak yang bunuh orang, banyak yang begini-begini. Itu gara-gara nggak ada takwa, nggak ada takut. Makanya takwa dulu, maka akan diberi tadi. Setiap ada yang sempit diberi tempat apa? Yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesedihan-kesedihan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi rezeki yang tanpa disangka-sangka. Banyak sampean tahu orang-orang yang haji dan orang yang umrah. Saya tahu sendiri, saya sering tanya, sampean haji Mas, sampean umrah? Iya. Sampean berangkat sendiri dengan keluarga? Enggak, saya bareng bersama ponakan. Kenapa kok bisa dengan ponakan, mana yang lain? Enggak, karena saya dihajikan ponakan saya. Dia punya uang, dihajikan orang, dia diumrahkan oleh orang lain, berangkat. Ada yang ustadz demikian, ada yang muadzin demikian, ada yang marbot yang demikian. Itu apa? Rezeki tanpa disangka-sangka, gara-gara mereka itu bertakwa kepada Allah. Sedekah yang terakhir, singkat-singkat, sedekah dalam hadis yang paling banyak apa? As-sadaqatu tadfa'ul bala' wa tatwilul umur. Sedekah tadfa'ul bala' wa tatwilul umur. Sedekah tersebut bisa menolak bala dan memanjangkan umur. Gak mungkin, ya Allah, aku punya ini, ya Allah, mudah-mudahan aku dicegah bala, mudah-mudahan aku dipanjang umur, tapi nggak mau sedekah. Nanti kalau sudah aku panjang umur, aku mau sedekah kapan-kapan Allah. Aku kalau sudah bala itu tersebut sudah lepas dari aku nanti mau sedekah. Itu namanya apa? Namanya apa? Jualan dagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini orang bekerja, sedekah dulu dilakukan, maka akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini konsep ini adalah konsepnya bagaimana orang tersebut tukang bekerja dan bayaran. Maka disinilah yang beradab di sini. Beradab. Yang paling nggak beradab tersebut tukang minta bayaran dulu kemudian bekerja. Habis di tengah pekerjaan dia itu kehujanan. Oh, hujan Mas, nggak bisa saya mau kerja. Padahal uang sudah dikantongi. Pamitan pulang. Wassalamualaikum. Paham ya? Ini namanya apa? Yang kurang tepat yang di sini. Karena semuanya apa? Bila kita sudah bekerja, maka akan mendapatkan imbalan dan bayarannya. Nah ini, adik-adik sekalian, bahwasanya kita harus punya konsep ini dan kita pegang bahwasanya kita diwajibkan atau diharuskan melakukan aktivitas seperti apa yang ada di sini adalah aktivitas segala sesuatu yang akan memberikan keindahan kepada sampean ini semuanya. Nih, bukan sepele loh ya, bukan sepele. Kalau sampean masa uang ada di sini, kemudian digaji, kemudian dibayar, kemudian diberi beasiswa dan semacam, itu masalah-masalah duniawi. Tapi ini masalah sampean akan hidup selama-lamanya, kelak sampai tua, sampai punya anak, sampai punya cucu, di situ sampean akan melakukan situ. Ini bekal kita, bekal hidup. Makanya disebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberi tafaqquh fiddin, pengertian dalam urusan agama, ngerti atau harus ngerti bahwasanya urusan agama itu adalah apa? Number one. Karena dari urusan agama tersebut ada nikah secara Islami, ada istighfar, ada takwa, ada sedekah, ada salat, yang lain-lain. Makanya coba salat lagi satu aja terakhir. Wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayo perintahkan keluarga kamu untuk melaksanakan salat dan suruh sabar dalam salat tersebut. La nas'aluka rizqa, aku enggak tanya masalah rezeki. Urusan rezeki itu urusan gampang, katanya Allah Subhanahu wa taala, mesti akan diberi kemudahan. Sampai kalau tanya ke Profesor Nizar, bagaimana membangun pesantren ini gratis untuk sampean? Dengan dari mana rezekinya? Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada beliau. Dari apa? Dari semua konsep-konsep yang ada tersebut Allah memberikan. Sehingga apa? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, aku yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kebaikan-kebaikan nanti di dalam surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Jadi salat dulu, kemudian nanti ada imbalannya tersebut. Jadi kalau kita balik, udah aku nggak mau sholat lah, sampai akhir hayatnya nggak akan pernah tentram di dalam hati. Kalau punya kekayaan, kadang-kadang dia akan dipenjarakan anaknya.
punya uang, kadang-kadang uang tersebut dipakai oleh orang lain dengan sejarah penipuan dan semacam. Ini banyak sekali proses-proses seperti itu. Kadang-kadang punya uang, punya harta benda, tapi tidak membahagiakan diri. Apa gunanya? Tapi kita ingin apa? Ingin punya rezeki yang paling agung, yang paling bagus. Di situ ada tuma'ninatul qalb. Ada apa? Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Bahwasanya kita melangkah, bagaimana kita melangkah tersebut kita sudah bagus. Paham ya? Itu gunanya. Jadi sebenarnya kita di sini, di karantina ada di sini, kita ada di pesantren, kelak sampai akan merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Dan ketika sampai sudah meninggalkan seperti itu, kapan-kapan kita akan menyesali. Ya Allah, kenapa dulu saya sia-siakan waktu yang sedemikian sempat sedikit, kemudian tidak saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Padahal kesempatan ada, tapi kita tidak memakainya. Itulah bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka, sebenarnya mereka itu ke arah mana? Tapi kita punya harapan bahwasanya kita mudah-mudahan selalu digiring ke arah kanan, kepada ashabul yamin, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau ke dalam posisi yang mengarah kepada ridhonya Allah, kepada ridhonya Rasulullah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua santri-santri Al-Kais yang hadir, yang enggak hadir, yang masih sekolah, masih kuliah, masih praktik dan semacamnya, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dipastikan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa, orang yang gemar dan tekun menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Mudah-mudahan semuanya orang-orang yang dermawan, kaya raya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Allah irhamna anta maulana, Allah Allah wa qabalna ma lana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana, Allah Allah wa qabalna ma lana ghairuk. Allah Allah irhamna anta maulana, Allah Allah wa qabalna ma lana ghairuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala